Hai FLC Family, happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Lonake, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Shalom FLC Family, Shalom. Saya mau lihat lambaian-lambaian tangan anak Tuhan yang diberkati. Haleluya. Senang sekali rasanya bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah memimpin kami selama 1 minggu kemarin Tuhan. Pada hari ini kami datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu turun atas setiap kami, jamah setiap hati yang hadir Tuhan. Agar setiap kami yang datang ke tempat ini, kami pulang gak sama seperti kami datang. Kami membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa untuk minggu-minggu ke depannya. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Mari yang sama-sama siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang besar. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Sebab kasih-Mu besar Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama
that you are thinking of me, how you love me. Katakan, it's amazing, it's amazing. One more time, say, it's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of
Sama-sama kita mau renungkan. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Come on. Hey. Tuhan baik. Oh. Sama-sama. Hari demi hari telah ku lewati. Waktu demi waktu telah ku lalui. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Hari demi hari telah ku lewati. Renungkan kebaikannya. Waktu demi waktu telah ku lalui. Takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan untuk selamanya. Dan selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik bilang amin. Dia sungguh baik. Sekali lagi nyatakan bersama. Hari demi hari telah ku lewati. Telah ku lewati. Waktu demi waktu telah ku lalui. Takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Come on. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan untuk selamanya. Oh, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan untuk selamanya. Dan selamanya. Sama-sama mau lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Yang bersuka cita. Haleluya. Sing it out. Na 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 na. 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 Takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Oh, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setianya selamanya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Sama-sama dan selamanya. Tuhan Yesus sungguh baik di hidupku. Haleluya. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. You are the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ.
Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Sama-sama angkat suara berkata, You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. One more time, sing it out to God. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sebab tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kesesakan, kelaparan sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau dengan iman, dengan sungguh-sungguh kami mau menyatakan pujian ini lebih lagi Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Death could not hold you, the felter before you. You silenced the boss of sin and graves. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever. Mari sama-sama bangkit berdiri.
kuasa, nama yang penuh kuasa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu atas hidup kami Tuhan. Saya rindu setiap kita renungkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bangkitlah imanmu, bangkitlah jiwamu, memuji Tuhan. Diteguhkan kembali di dalam Dia, dikuatkan, dimampukan. Terima kasih Tuhan. That could not hold you, the filter before you. You silence the voice of sin and grace. Yes, God. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Jemaat Tuhan saja nyatakan. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yes, God. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Biar surga turun di tengah-tengah keluarga kita. That could not hold you, the filter before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. Jesus, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. Come on, sing it again. I'm gonna see a victory. Jesus, I'm gonna see a victory. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Jesus, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. For the battles belong to you, Lord. For the battles belongs to you, Lord. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name
Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kami percaya sepanjang September ini nama Tuhan tetap yang terkuat. Nama Tuhan melebihi seluruh persoalan, pergumulan, bahkan segala sesuatu di dalam rasa takut juga kekhawatiran kami. Dan kami bersyukur kalau kami boleh ada di minggu pertama ini bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena namamu yang besar, namamu yang kuat, janji-janjimu digenapi atas kami. Sehingga kami dari hati yang tulus kami mau bilang, Tuhan Yesus yang baik, sekali-kali kami merindukan kehidupan kami bulan ini, hari di depan, minggu di depan, kami tidak menjauh darimu. Apapun cobaan dan godaannya kami katakan dengan iman, kami dan keluarga kami bisa menang atas semuanya. Dan biarlah apapun yang Tuhan percayakan dan izinkan. Ini doa kami. Ujung-ujungnya kami dan keluarga kami menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus yang baik tolong bantu kami. Bicara ngobrol dengan kami semua pagi ini. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diingatkan. Ada hal-hal di mana area hidup kami perlu berubah, perlu segera ada action. Dengan iman kami katakan dalam nama Yesus, kami mau taat. Kami percaya September ini ada terobosan, ada reformasi. Kami percaya di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi udah 8 bulan berlalu, tapi kami mau bilang bulan ke-9 ini lebih baik. Lebih luar biasa. Jadi kami belajar. Semakin kesini gak ngandalin dunia. Gak cuma percaya yang bisa kami lihat. Gak cuma percaya yang kami bisa dengar. Tapi sebagai gembala aku berdoa seluruh keluarga FLC. Kristennya makin sejati. Kristennya makin sungguh-sungguh. Kristennya makin kuat. Dan akhirnya lewat keberadaan kami semua keluarga FLC dimanapun kami berada. Kami tetap jadi berkat, jadi garam dan terang. Berfirmanlah pagi ini, kami perlu firman-Mu di awal bulan ini, di minggu pertama ini. Tolong berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Suara saya hampir-hampir ada, hampir-hampir hilang. Tapi selalu menyenangkan bagi saya. Kami sekeluarga boleh melayani Tuhan. Jadi hal yang sama sebagaimana saya bisa merasakan, saya percaya keluarga FLC juga bisa merasakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Doa saya lewat ibadah ini semua kita
benar-benar punya pengalaman. Bukan hanya sekedar ibadah minggu, tetapi sangat personal. Pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan saya yakin ada hal-hal yang baik. Bahwa Tuhan bukan hanya bahwa kita melewati 8 bulan ini. Tetapi kalau kita ada di bulan ke-9, percayalah ada hal-hal yang ilahi, ada hal-hal yang spiritual, ada hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan titipkan juga di kehidupanmu, di keseharianmu, bahkan di keluargamu, amin. Bisa beritahu kepada kiri kananmu, katakan bulan ini bulan yang luar biasa buat kamu. Katakan, kasih tahu yang baik. Terserah 8 bulan kayak gimana terhadap kamu, tapi kamu bulan ini keluar lebih daripada pemenang. Kasih tahu. Kamu boleh banyak cerita, kamu boleh banyak hal-hal yang mungkin gak mau diceritakan. Mungkin kamu bilang capek, udah ragu, udah gak percaya. Tetapi pesan saya sebagai gembala, tetap setia kepada Tuhan. Tetap berpegang dan hidup di dalam iman. Luar biasa, September ini kita akan belajar satu bulan ke depan, tiap minggu. Kita punya satu tema baru yang Tuhan titipkan. What an honor. Untuk Tuhan percayakan satu judul tema. September ini kita bicara tentang victorious family. Keluarga berkemenangan. Bisa gak katakan sama-sama? Keluarga berkemenangan. Kalau Anda datang dengan keluarga, kasih tahu kita menjadi keluarga berkemenangan. Kalau kamu sendirian, trust me, kamu gak sendirian. Kita adalah keluarga, amin. So kasih tahu kamu punya keluarga berkemenangan. Kasih tahu kita menjadi keluarga berkemenangan. Kamu punya keluarga berkemenangan. Yang menarik saudara, ini tema udah hampir 2 minggu Tuhan bicara jelas. Bahkan di 2 mingguan itu akhirnya saya berdoa dengan istri, ada damai sejahtera, dan kita bilang yes, September is about victorious family, keluarga berkemenangan. Tetapi yang luar biasa menjadi testimoni adalah hari Jumat kemarin saya dan istri membaptis 3 jiwa baru. Menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengambil keputusan untuk ternyata mereka melihat bahwa damai dan ketenangan dan kekekalan bukan hanya yang ada di dunia ini. Nggak ada yang lain Tuhannya, hanya satu Tuhannya. Jalan kebenaran hidup, bahkan menuju ke surga jalannya cuma satu. Lewat Yesus. Sehingga saya dihubungi, saya ditelepon. Actually momen yang gak mudah buat kami. Karena actually agak shock juga. Ini bener nih. Cukup radikal juga nih. Saya sempat berdoa dan berpuasa, Tuhan. Ini beneran nih saya baptis. Karena kalau saya baptis, pastiin juga saya bisa keluar dari rumahnya. Ini gak sembarangan nih saya bilang. Jadi kita berdoa sama istri, berdoa sungguh-sungguh. Bahkan saya agak sedikit sih ada rasa takut juga. Saya bilang, Bib ini rumahnya semuanya CCTV. Saya tawarin. Mau gak kalau terima Yesusnya di rumah saya aja. Saya bisa atur, saya bilang. Saya layanin. Saya punya waktu. Dan baptis aja di rumah saya bilang. Tapi dia bilang, gak apa-apa, sekalian aja. Biar rumah ini terlepas dari puluhan tahun menyembah Tuhan yang mungkin bukan yang seharusnya. Jadi dia bilang sekalian aja di rumah ini baptisnya. Supaya menyembahnya dijadikan bahwa rumah ini adalah punyanya Tuhan. Punyanya Tuhan Yesus. Ya udahlah akhirnya berdoa dan berpuasa ada damai. Saya bilang oke, let's go, we do it. Dan puji Tuhan, akhirnya 3 jiwa, masih ada beberapa coming soon. Tapi yang saya mau bagi sama Bapak Ibu adalah bersyukurlah. Kita ada di gereja yang sehat. Kita ada di gereja yang utuh. Karena bicara pemenangan jiwa bukan pekerjaan kita. Itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau September ini Tuhan kasih titip judulnya keluarga berkemenangan. Khotbah pun belum. Minggu pertamanya aja belum datang. Tapi Tuhan cuma mau bilang kalau kamu setia dan taat. Saya akan buktikan. Saya Tuhan yang sanggup mengubah semuanya.
It's not about you, it's not about the city, it's not about the country. Ini bukan soal kota dan bangsa kita yang mungkin lagi mengalami banyak turbulence. Tapi kalau engkau percaya aku adalah Tuhan atas bumi ini, rencanaku pasti digenapi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya berdoa, Bapak Ibu Anda semua teman-teman. Jadi jemaat yang baik bukan hanya dalam gereja. Jadi gereja dan jemaat yang baik-baik. Yang hatinya baik. Di luar sana. Mulai dari keluarga, mulai dari unit-unit yang paling kecil. Supaya apa? Apapun yang Anda kerjakan mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau Anda kerjakan itu benar, itu utuh, itu otentik, itu real. Anda boleh mengerjakannya gak maksimal, mungkin ada kurangnya. Tapi Tuhan yang besar tidak pernah tidak membelamu. Tuhan yang besar akan tetap membuktikan. Engkau boleh langkah kecil asal setia. Tuhan menyelesaikan semuanya indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya nanti kalau Anda keluar ke depan sana tuh di poster kita kan di lorong depan tuh kalau saya jabat tangan dengan Anda. Saya dan istri itu ada poster selalu baru tiap bulan. Salah satu posternya nanti Anda boleh foto. Jadi jangan langsung jalan. Balik lagi foto lalu Anda tag. Jangan lupa tag FLC. Di situ dikatakan kita hanya sekuat jika kita bersatu. Selemah jika kita terpecah belah. Dalam kondisi kota bangsa kita, apapun bahkan situasi, keluarga. Bahkan hal-hal yang kita hidupi sehari-hari mungkin lagi gak utuh. Mungkin lagi gak nyatu. Mungkin lagi gak nempel. Percayalah. Kasih Tuhan lebih dari cukup untuk membuat Anda semua tetap tenang dan damai. Sudah tahu kenapa? Karena September ini ada bukan karena kita mau. September ini ada karena Tuhan yang mau. Terlepas dari seberapa gak bagus even kita nilai diri dan keluarga, even kita nilai jelek soal September kita. Tapi kalau kita tadi boleh bangun, kita boleh ada di sini. Dari tadi malam Tuhan udah kasih approval Anda semua boleh layak untuk hidup hari ini. Dan jangan pernah sepelekan kalau Tuhan yang kasih cap bahwa hari ini adalah harimu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya coba kita lihat Alkitab Mazmur 128. Di Alkitab Anda, Mazmur 128 itu bicara tentang berkat atas rumah tangga. Ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama aja deh. Dari ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Istriku bilang dari kemarin, makanya kalau khotbah jangan teriak-teriak. Saya modelnya tempur, kalau lembut-lembut gak bisa Bapak Ibu. Tapi jadi saya coba atur hari ini, saya kagak teriak-teriak. Jadi siap ya, yang siap boleh katakan amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan apa? Hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Very intimate. Ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. 2 kali lagi disebut. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau berubah dari Zion. Supaya engkau melihat apa? Kebahagiaan Yerusalem. Seumur hidup mau bicara Yerusalem, bicara Israel, bicara apa? Janji Tuhan. Ayat yang ke-6 terakhir 2, 3. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Ini luar biasa. Ini nyanyian Daud. Jadi kalau Anda buka kitab Mazmur, khususnya perikop Mazmur 128, ini adalah nyanyian Daud yang selalu dinyanyiin oleh bangsa Israel waktu mereka berjalan menuju ke Tuhan untuk berdoa. Makanya disebut nyanyian pendakian. Jadi setiap kali mereka bangsa Israel datang ke Tuhan, bersekutu sama Tuhan, mereka jalan bareng-bareng. Dan setiap kali mereka jalan bareng-bareng, dalam unity-nya, dalam kekompakannya mereka nyanyi namanya lagu pendakian.
Yang dinyanyi judulnya adalah berkat atas rumah tangga. Nyanyian ini. Karena mereka percaya untuk hidup di dalam kota dan bangsa yang diberkati, rumah tangga keluarganya harus diberkati. Itu sebabnya mereka bernyanyi ganti-gantian. Berseru ganti-gantian. Makanya dibilang nyanyian apa ayat yang pertama tadi dikatakan nyanyian ziarah. Dan kita mencatat firman Tuhan. Di situ ada 2 kali. Kalimat yang bicara tentang orang yang takut akan Tuhan. Dalam bahasa asli Ibrani yang di sini ditulis adalah disebutnya yireh. Yireh itu artinya bukan takut lalu jadi mencekam. Bukan takut sikapnya jadi mundur. Tapi yireh itu artinya sebuah posisi di mana Anda menyadari bahwa aku mesti kasih respect lebih banyak lagi. Jadi yireh itu adalah sebuah momen kondisi takut akan Tuhan bahwa Tuhan aku udah datang tapi you know what? Aku masih kurang. I want you more. Tapi bukan tentang Tuhan yang datang tapi sebuah usaha kita mendekat terus sama Tuhan. Jadi gak cuma ada masalah. Gak cuma pas lagi susah. Tapi setiap saat kita berseru. Kita berdoa. Kita bernyanyi. Sama kayak kemarin mau baptisan saya juga gak berhenti. Sampai baptisannya selesai. Sampai mobil saya keluar saya berdoa Tuhan. Moga gak perlu ada berita-berita lanjutan. Ya puji Tuhan sih. Kagak ada. Lalu kita cek lagi semua all good. Pelan-pelan ya. Saya bilang pelan-pelan. Follow Jesus slowly. Take time. I said you don't have to come to church first. It's okay. But every time my wife send you something, you read. Take times, it's okay. We are one family now. Tapi saya nggak berpuas dengan sebuah momen di mana sebagai seorang anak Tuhan dikasih kesempatan untuk mengambil bagian menjadi jembatan bagi yang terhilang. Tapi saya berdoa lagi, saya kasih respect lagi karena you know what? Begitu saya melakukan dengan istri, diizinkan Tuhan menjadi jembatan bagi yang terhilang. Saya bercermin lagi. Tuhan, September ini the tema is Victorious Family. Thank you untuk kemenangan yang even belum mulai Tuhan udah kasih kemenangan. Tapi please speak more to me. Kasih tahu ke saya lagi apa yang kau mau Tuhan. Jadi Alkitab bilang begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Arti kata yireh adalah bicara tentang it's not only about your feeling. Tapi hidup di dalam Tuhan itu very clear. Itu hidup di dalam kehendaknya. Bisa gak katakan sama-sama kehendaknya? So saya berdoa September ini jangan hanya lalui 8 bulan. Tapi ambil momen, makanya tadi saya bilang di doa. Kalau mungkin lagi ibadah ini Roh Kudus bicara ada area-area hidupmu yang mungkin perlu diperbaiki, dikuatkan, di-remind lagi, jangan malu. You can talk to yourself in your spirit. Roh Kudus akan bantu tuh. Roh Kudus mau dong September ini kalau yang kemarin yang gak bagus-bagus 8 bulan saya gak mau lakuin dong. Kalau ada emosi-emosi yang salah, sikap-sikap yang gak bagus, yang orang dengan cepat nilai saya sesuatu yang gak bagus karena perbuatan saya sendiri, mau dong September ini hilang. Kalau Anda perlu support, community support, then you berdoa sama Tuhan. Saya juga doain, saya lengkapi. Waktu saya datang saya bilang Tuhan, gimana pun caranya nih semua CCTV mati deh pas saya baptisan. Saya doain semuanya. Ini mobil semua saya bilang, saudara jangan. Sampai saya pulang ke rumah, kita jaga supaya gak ada serangan balik. Berpuasa, berdoa. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini bukan soal kemenanganku, tapi ini kemenangan di mana seluruh surga bersuka cita. Makanya gak berhenti di situ. Kalau kita bisa, katanya, if you respect God, if you honor God, kalau Anda ibadah hari ini nih, datang ke gereja 10.30. Anda datang, it just feel like your last Sunday in your life.
Kebayang gak sih? Anda akan terus mau duduk diam di hadirat Tuhan. If you feel this is your last Sunday. Because gak ada yang lebih membuat Anda berani untuk menghadapi masa depan dan hari yang kita belum tahu. Selain kita tahu Tuhan udah lebih dulu ada di depan kita. Itu sebabnya bicara kata yireh is not about emosi. Bukan cuma sekedar perasaan. Tapi firman yang hidup yang Anda udah punya semua. Ayo, belum terlambat baca Alkitab. Lebih giat lagi ke gereja. Karena sudah tahu apa yang Alkitab katakan di ayat yang keduanya. Alkitab bilang begini, kalau engkau bisa punya momen itu, respect God. Menghormati dan mencari, kayak Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Even though katanya, even though kamu masih tinggal di dunia ini, even though kamu tinggal di kota ini. Makanya mereka dibilangnya nyanyian ziarah. Karena mereka mengalami banyak kekacau balauan. Tapi Alkitab bilang kalau kamu datang ke aku, hari ini engkau datang ke aku. Engkau mau mengenali suara-suaraku. Ayat yang kedua dikatakan, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Bahasa aslinya tuh dibilangnya okel. Okel itu artinya begini. Yes, you can come to me. Tapi jangan lupa oret labora. Apa kata oret labora? Berdoa, bekerja. It's a must. Jangan stop, berusaha. Jangan hanya datang untuk cari aman. Karena aku bukan produk. But God is very personal. Dia adalah pribadi. His name is Jesus Christ. Makanya attitude kita bisa menyembah Tuhan. Kalau tadi para worshipers membantu kita bernyanyi. Walaupun musik di sini karena ruangannya emang terbatas ya. Jadi kita antara punk rock sama rock and blues nyampur semuanya. Kenapa ceilingnya pendek? Jadi kadang-kadang kita mau sound yang bagus juga susah. Ya kan? Mau dikecilin hilang suaranya. Tapi kalau kita nyanyi tadi mengikuti kata demi kata. Di multimedia dengan hati yang tulus, dengan sikap yang sopan. Maka ini bukan soal suara kita bagus atau enggak. Tetapi hadirat Tuhan memenuhi kita. Dan kalau hadirat Tuhan memenuhi kita, yes, it's not only okel. Okel itu artinya Anda harus bekerja. Anda harus berjuang. Tetapi okel gak bisa dipisahkan dengan yang namanya yigiyah yada. Yigiyah yada itu artinya kamu gak hanya bekerja karena kamu bekerja bukan buat diri kamu. Kamu bekerja karena Tuhan telah memberi teladan bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kelanjutan dari kamu bekerja, Tuhan mau pakai kamu jadi berkat. Jadi mereka itu bangsa Israel pada datang ke Tuhan bernyanyi. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Kami mau menyembahmu kata Tuhan. Kalau kamu mengenali suara-suaraku. Apa saja yang kamu kerjakan aku akan buat berhasil. Dan seluruh keluarga keturunanmu aku gak pakai dari orang luar atau dari yang luar-luar untuk menolong hidup dan keluargamu. Tapi lewat hidupmu sendiri, lewat perbuatan tanganmu, lewat hasil jeripayahmu. Engkau bisa beri makan keluargamu. Artinya, jadi kalau September ini ada, janganlah terlalu fokus soal diri kita doang. Karena kalau di dalam Tuhan, percayalah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi September ini pakai Tuhan. Bulan ini Tuhan mau pakai saya jadi berkat buat siapa? Ya cari aja yang paling kecil lingkungannya. Kalau 8 bulan ini kita cek, oh ada hal-hal di mana kita mengecewakan, menyakiti seseorang, then say sorry. Kalau dalam keluarga sendiri kita kurang penuh perhatian, kita gak punya banyak waktu, dan gunakan kehidupan keluarga intimu. Bangun jiwa satriamu. Bangun kepribadianmu yang kuat. Jangan dulu ditunjukkan ke orang lain. Tapi bangun kehidupan satria. Jiwa pejuangmu. Bahwa Tuhan mau pakai hidupku juga jadi berkat buat keluargaku juga. Itu sebabnya Tuhan bilang, engkau akan makan hasil jeripayah tanganmu. Maka berbahagialah engkau dan baiklah apa? Keadaanmu. Jadi sederhananya, kalau kita coba merefleksikan apa yang lagi terjadi hari ini nih di kota dan bangsa kita. Selama kita bekerja dengan
cara Tuhan. Selama kita bekerja dengan waktu dan keinginannya Tuhan. Kelihatannya segala sesuatu yang kita miliki tercerai-berai. Tetapi tidak akan ada diambil oleh belalang pelahap. Sebab apa? Hasil jeripayahmu dalam perlindungan Tuhan sendiri. Makanya Mazmur 111 ayat 10 berkata. Kita baca sama-sama 2-3. Mazmur 111 ayat yang ke-10, 2-3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ayub 28. Ini Ayub loh. Ayat ke-28 bilang apa? Sama-sama kita baca 2-3. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal. Jadi kalau kita mau punya yireh. Mau mendekat sama Tuhan. Mau kenalin suara-suaranya. Saya berdoa September ini Anda punya discerning spirit yang kuat. Yaitu apa? Roh yang sanggup membedakan. Karena tanpa kemampuan sanggup membedakan. Apa yang seharusnya dan yang tidak seharusnya. Kita bisa terkecoh. Karena kita pikir apa yang dari dunia. Yang sementara bisa menjaga, melindungi dan menolong kita. Betul sesaat. Tetapi yang dari Tuhan itu kekal. Gak mudah ya. Perlu waktu. Perlu diuji. Makanya perlu keluarga. Makanya perlu gereja lokal. Kalau kita masih bisa jumlahnya segini nih. Ini kan belum banyak, belum ribuan. Paling 200 sekali ibadah. Ini belum banyak. Berusahalah bisa mengenal seorang yang lain. Bangunlah hubungan. Mungkin kita, kalau kita di gereja FLC kita punya namanya small group patient komunitas. Yes, whatever Anda, rumah tempat tinggal Anda kerja. Tapi pakai gereja ini supaya Anda bisa terkonek seorang yang lain. So you're not alone. Kenapa? Karena untuk bisa yigiyah hiyadah tadi itu. Dengan okel tadi itu. Anda gak bisa sendirian. Makanya lagu ini dikhususkan untuk apa? Berbareng-bareng. Dikatakan nyanyian pendakian. Itulah kenapa Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata. Akhir kata dari segala yang didengar. Ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Terlepas dari kondisi keadaan apapun bahkan kalau Anda tahu. Di kitab Kejadian oleh karena dosa manusia. Tanah, bumi yang dipijak itu sudah dikutuk. Tapi kasih Tuhan melampaui itu semua. Itu sebabnya Tuhan bilang kalau engkau hidup di dalam takut akan aku. Hidupmu akan bukan hanya berfungsi. Tapi hidupmu bisa produktif. Katakan sama-sama produktif. September akan menjadi bulan yang produktif di hidupmu. Jangan hidup di status quo. Tapi ambil bagian. Tunjukkan lewat keberadaanmu. Mulai dari tempat di mana engkau tinggal. Di rumahmu. Dengan keluargamu. Lakukan sesuatu yang baik dan benar untuk keluargamu. Makanya dikatakan bahkan pada ayatnya yang ketiga. Dia gak berhenti hanya di pekerjaan. Tetapi Mazmur 128 ayat ketiga dikatakan gini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Dia grow. The momentum grow. Itu sebabnya dikatakan berkat rumah tangga. Berkat kota, berkat bangsa. Karena hidup kita bukan tentang kita tapi grow. Berkembang. Bukan hanya untuk dirimu tetapi untuk orang-orang di sekitarmu. Maka Alkitab katakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu bicara soal apa sih? Sesuatu yang baik, glory. Selalu berbuah dan cepat berbuah. Itu anggur. Bahkan gak hanya di istri. Tetapi ayat yang ketiga dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sekeliling mejamu lagi. Jadi kalau saudara mengerti firman dari Mazmur 128 bicara tentang berkat. Tuhan tuh personal banget ngomong berkat atas hidupmu. Makanya kita boleh banyak kurangnya. Tapi kenapa September kita hidup lagi hari ini. Di minggu pertama tanggal 7. Karena Tuhan sayang banget sama kita.
Tuhan sayang banget sama orang tua kamu. Tuhan sayang banget sama istri, sama suami. Tuhan sayang banget sama anak-anakmu. So I pray, saya berdoa untuk semua keluarga FLC di sini. September ini pakailah banyak-banyak mulutmu memberkati keluargamu. Lewat doa, mungkin belum action, but mulailah dengan berdoa. Mulailah dengan mengucapkannya. Kenapa? Karena satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Sama seperti yang kami terima hari Jumat kemarin. Masih ada perlu beberapa lagi. Tapi saya bilang coming soon pasti terjadi. Kalau udah begini, ini tinggal setengah jalan lagi. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Makanya Tuhan bilang, perhatiin sekeliling mejamu. Very personal banget. Gak semua orang bisa duduk di meja makan saudara. Harus yang saudara kenal. Sangat kenal. Baru saudara ajak ke meja makan saudara. Bisa duduk sehidangan denganmu. Kalau gak kenal mana mungkin sih. Tapi Tuhan katakan apapun yang kulakukan, aku fokus selalu sekeliling mejamu. So hari ini percayalah sesuatu yang sangat ilahi dan supernatural akan terjadi di hidup keluargamu. Kalau hari ini ada keluargamu yang lagi sakit, kamu berdoa dan kasih tahu, aku doa buat kamu, mujizat terjadi. Maka semua keluargamu yang lagi sakit, kamu doakan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kalau ada yang lagi susah, berbagi berkat kalau engkau bisa lakukan. Kalau lagi belum bisa, then you say something, then pray. Ucapkan berkat, ucapkan. Jadilah keluarga orang beriman. Makanya Hakim 9 ayat 13 katakan, Hakim 9 ayat yang ke-13. Bicara tentang anggur. Alkitab katakan apa? Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka. Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon. You know, even dia ungkapkan diri dia sebagai pohon anggur. Saya tuh gak mungkin pergi sembarangan. Buah saya adalah, tugas saya adalah keep fruitful. Selalu harus berbuah. Itu tugasku. Jadi saya berdoa. Bicara anggur, bicara sesuatu yang sangat sweet, yang manis. Makanya dalam Kidung Agung 7, ayat yang ke-8 bicara anggur. Dalam hubungan rumah tangga very intimate dikatakan gini. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu. Dan memegang gugus-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Dan nafas hidungmu seperti apa? Buah apel. It's very intimate. Saya berdoa semua keluarga FLC. Bagi yang udah menikah. Jangan ada yang bercerai. Ini kan kita FLC di sini. Kita FLC di sini berapa tahun? Hampir 2 tahun, belum 2 tahun ya. Februari nanti 2 tahun. Kalau Anda baru di FLC ini hampir 2 tahun. Dan Anda sudah menikah dan berkeluarga. Saya berdoa di bawah kepemimpinan rohani kami, saya dan Alena, semua jemaat FLC yang sudah berkeluarga, jangan ada yang bercerai. Karena kasih Tuhan lebih dari cukup untuk memulihkan. Kalau perceraian sudah terjadi, tidak ada cara yang lain. Firman ini untuk Anda semua dan saya. Bahwa kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, dan banyak-banyaklah semakin takut kepada Dia. Karena Dia akan menyembuhkan, mengobati kita semua. Dan itu yang Dia rindukan. Makanya bicara anggur, dan anggur dari pohon anggur yang subur dan minyak dari pohon zaitun, perhatikan. Bicara anggur dan zaitun di sini. Bukanlah kebutuhan untuk bertahan hidup. 2 pohon yang disebutkan ini adalah 2 pohon yang sangat punya arti penting dalam kehidupan bangsa Israel. Anggur bicara glory, berkat. Tidak pernah berhenti, selalu berbuah. Zaitun bicara tentang sesuatu yang perlu waktu yang lama. Capek nunggunya. Tapi baik-baik. Kalau Anda tetap rawat pohon itu, minyaknya akan menjadi glory, kemuliaan. Menjadi sesuatu yang kita butuhkan, yaitu minyak zaitun. Ikut Tuhan kadang capek. Setia kadang capek.
Kadang banyak gak sesuai dengan keinginan kemauan kita sekarang. Tapi kalau Anda setia, kalau Anda tekun, menjadi Kristen bukan tentang bertahan hidup. Tetapi anggur dan zaitun bicara tentang keduanya membuat hidupmu menjadi lebih baik. Mengampuni gak enak. Tapi kalau hari ini Anda mau melepaskan pengampunan, Anda akan menerima berkat yang luar biasa. Menabur mungkin membuat kita gak percaya diri karena kita juga ada rasa khawatir. Tapi kalau Anda tetap setia, Anda akan terkaget-kaget Tuhan yang Anda sembah. Membuat hidup Anda tidak akan berkekurangan. Pernikahan yang bahagia dan anak-anak yang tumbuh sehat. Of course kita semua mau. Tapi itu bukanlah hal yang esensial untuk bertahan hidup. Tetapi justru memperkaya kehidupan dengan cara masing-masing. Itu yang kami alami dalam rumah tangga pernikahan kami. Saya dan Alena pengen banyak melihat dan mengalami hal yang bisa kami bayangkan. Tapi waktu perjalanan kami berumah tangga untuk melayani gereja Tuhan, melayani Anda semua. Yang bekerja bukan hanya saya. Yang mengembalakan bukan hanya saya. Bahkan istriku sepanjang 2 hari ikut conference dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Bahkan waktu hari Jumat harus membaptis, dia harus berhenti dulu dari conference. Melakukan pelayanan pembaptisan bersama, memenangkan jiwa, membawa firman, mendoakan, menyampaikan materi. Tapi itulah bukti di mana buat kami berdua. Kebersamaan kami bukan tentang bertahan hidup. Kebersamaan kami adalah bukti di mana Tuhan sangat mengasihi, menjaga dan memberkati kami. Dan kemuliaan kami adalah, kehormatannya adalah melayani Anda semua. Supaya hidup Anda bukannya menjauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan. Makanya yang pertama, buah zaitun bicara tentang kekayaan, kebenaran, dan Israel. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, bahkan 2 kali disebut, sesungguhnya yang keempat, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Dari Sion ke Yerusalem dan ditutup ke Israel, yaitu apa? Hidup di dalam janji seperti Ulangan 6 ayat 11, Ulangan 8 ayat 8. Dari rumah-rumah penuh dengan segala macam barang yang baik yang tidak kau isi, dan sumur-sumur yang digali yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan pohon-pohon zaitun yang tidak kau tanam apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang. Artinya Bapak Ibu, setia. September ini banyak hal yang belum kita tahu. Tetapi Mazmur 52 ayat 8. Tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya kepada kasih setia Allah. Untuk apa Bapak Ibu? Selama-lamanya. Hosea 14 ayat 6. Alkitab bilang apa? Ranting-rantingnya akan merambak. Semaraknya akan seperti pohon zaitun. Dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Kalau kita menjadi keluarga yang mau dekat sama Tuhan. Melangkah ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda mau mengenali firman-Nya, Anda mau pakai gereja ini. Untuk kehidupan imanmu lebih dewasa. Jangan kaget. Kita bisa tinggal di kota yang sama. Sesuatu yang gak bagus mungkin terjadi. Tapi penyertaan Tuhan akan terbukti di kehidupanmu. Bahwa apapun situasinya, engkau akan tetap dipakai Tuhan jadi berkat. Asher, I love you. Karena suara saya lagi apa namanya? Lagi habis juga. Asher, kalau Papa suruh doa, Asher mau? Please, come in front. Can you please pray for the church? Please pray. Use your mic. Thank you, FLC Church. Close your eyes, amen. Praise the Lord, bless FLC, so FLC have a lot of people, so FLC could get blessed by God. I feel Lord, in the name of Amen. Hallelujah, amen. Okay, you sit again. Kayak gitu gak bisa disuruh. Dia harus ngelihat papa mamanya sama doa jadi lifestyle. Gak bisa disuruh. Gak bisa. Kakaknya juga sama. So kalau kita punya kehidupan doa,
Maka kata Tuhan, kamu gak usah pusing. Bagaimana kamu didik anak kamu di tengah-tengah zaman yang susah. Karena kamu terbatas, saya Tuhan bisa mengatur semuanya. Tapi kalau kita tetap setia, Roma 11. Kita baca ayat 17 sampai 24. Ayat terakhir pada hari ini. Saya baca yang ke-17, Bapak Ibu yang genap, nanti ayat 24 sama-sama. Alkitab bilang begini, saya mulai lebih dulu ayat yang ke-17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ayat 18, 23. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. 20 silakan. Ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat 22 silakan. Biarlah September ini Tuhan mendapatkan kita semua tetap setia. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Dahsyat, ayat 24 sama-sama. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asa mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saya berdoa sepanjang bulan ini bicara keluarga, bukan hanya keluarga kita, tapi kita adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Doa saya kalau selama 8 bulan di tahun ini hubungan kita dengan Tuhan gak bagus, gak baik. Gak punya pola, gak punya pattern semaunya kita. Yuk belum terlambat. Punya lifestyle yang lebih hati-hati lagi. 2 kali diulang. Tetapi jika engkau kembali takut akan Dia. Apapun situasi keadaanmu katanya udah patah. Tuhan sanggup cangkokkan lagi. Dan kalau Dia cangkokkan, udah percaya aja. Engkau akan tetap bisa berbuah. Walaupun udah patah, walaupun udah dibuang. Tapi selama belum dibakar, selalu ada kesempatan. Hari ini, mujizat terjadi atas hidupmu. Kalaupun Anda berdoa, pesan saya, mintalah mujizat sama Tuhan. Yang teruntuk di hidup dan keluargamu. Bahkan terlebih lewat hidupmu, minta mujizat Tuhan. Aku bukan cuma mau rasain mujizat buat aku. Aku juga mau ngerasain lewat hidupku ada mujizat, aku jadi berkat buat orang lain. Maka dengan iman saya berdoa dalam nama Yesus, setiap suami di sini diberkati Tuhan. Setiap istri tulang rusuk, tiang doa yang hebat, para wanita FLC, Anda semua luar biasa keren. Anda diberkati Tuhan. Semua anak-anak FLC, baik anak-anak kita yang ada di belakang, anak-anak kita yang ada di ruangan yang satu lagi. Semua generasi FLC dikuatkan Tuhan. Itu sebabnya pakai gereja ini. Sehingga lewat hidupmu, lewat gereja FLC, kita dipakai Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Amin. Tuhan memberkati kita sampai ketemu minggu depan. God bless you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kalau ada Bapak Ibu tadi saat Anda masuk mungkin Anda terlewatkan, boleh angkat tangan. Nanti teman-teman volunteer akan melayani Anda. Yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh mengangkat tangan. Dengan seluruh penyembah Tuhan yuk kita katakan sama-sama. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is.
Nothing compares to this. Sama-sama kita What berdiri. a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is. Terima kasih. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Mari semua kita sama-sama siapkan setiap roti. Di tangan kananmu angkatlah dengan tinggi di atas kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk bulan yang baru ke-9. Semua karena cinta-Mu yang hebat atas kami. Bapak, kami berdoa, kalau saat ini Engkau izinkan kami boleh merenung kembali pengorbanan yang sempurna yang Engkau telah berikan untuk kami. Bahkan gak ada cacatnya sama sekali. Izinkan dengan penuh kerendahan hati. Layakan setiap kami untuk mengingat kembali karya salib-Mu. Terima kasih untuk apa yang di tangan kanan kami. Kami percaya ini adalah tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah untuk kami. Bahkan sampai hari ini kami hidup di bulan ke-9 karena kuasa kebangkitan-Mu. Jadi sekarang kami berdoa di dalam nama Yesus, dengan iman kami yakin di saat kami menerima tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah, semua kami dan keluarga kami hari ini menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kalau tadi saat kami datang di tempat ini di rumah-Mu ada hal-hal yang gak baik, mungkin menempel, melekat dalam banyak hari, banyak minggu. Kami katakan dengan iman, semua itu lepas dari tadi. Dibersihkan. Sehingga kami akan pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kemenangan menjadi bagian dari hidup kami. Dan kemenangan dimulai di dalam kami lebih dulu. Dalam nama Yesus. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan penuh hormat. Hidupmu, tubuhmu bukan kamu lagi, tapi Kristus di dalam kamu. Di dalam nama Yesus, terima dan makanlah dengan ucapan syukur. Haleluya. Sekarang angkatlah setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Waktu engkau mengangkat cawan ini bersyukur sama Tuhan. Sebab ini bukan cawan yang biasa tetapi luar biasa. Hanya oleh bilur-bilur darah Yesus semua kita yang datang jam 10.30 ini. Dengar baik. Hidupmu dan keluargamu disucikan Tuhan. Dikuduskan. Dibersihkan. Terima pendamaian. Serta pengampunan dosa. Dengar baik, jalani bulan ini dengan kekuatan Tuhan. Bahkan semua sakit penyakit dengan iman dalam nama Yesus. Sembuh total. Dari organ tubuhmu, semua organ-organ dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diberi kekuatan yang baru. Ada harapan dalam Tuhan. Melangkah dengan iman, jangan setengah-setengah. Tapi jadi yireh. Hormati Tuhan. Bukan jadi pengecut. Bukan hidup mencekam. Tapi hormati Tuhan. Makin mendekat, makin berani melekat. Kenali suaranya, kenali kehendaknya. Maka jangan takut apapun jeripayahmu. Hidupmu engkau jadi berkat. Jadi berkat. Ada hasilnya, ada hasilnya, ada hasilnya. Jangan malu. Tuhan yang sediakan. Tuhan yang berperang atas battle-battle hidupmu. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
Kami memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukan kacauan, ia persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus. Luar biasa. Setiap keluarga di FLC diurapi Tuhan. Dikuduskan, diberkati. Dalam nama Yesus, terima dan minumlah dengan ucapan syukur. Ambil waktu, beberapa detik ini lewat mulutmu sendiri. Ucapkan berkat atas keluargamu. Setiap suami istri, terima kasih dari Tuhan mengalir. Kasih sayang turun atas hidupmu. Yes, setiap suami dan istri ucapkan berkat atas pasanganmu. Yes, yes, hubunganmu dikuatkan. Anda yang orang tua, Anda diteguhkan, dikuatkan. Anda akan melihat anak-anak Anda, keturunanmu diberkati Tuhan. Setiap yang datang, Anda yang adalah anak-anak, berdoa bagi orang tuamu jika orang tuamu masih ada. Berkati mereka. Ucapkan berkat. Berkati masa mudamu, masa depanmu. Berjalan dengan kekuatan Tuhan, percaya deh. Bumi pasti bergoncang. Jangan cari keadilan, jangan cari kesetiaan di dunia, gak akan ketemu. Tapi menjadi yireh, okel, hikiyah yada. Itu semua menjadi satu kesatuan di mana ujungnya kita menjadi Israel Tuhan. Janjinya, keturunannya tidak akan dibiarkan. Kita adalah ahli warisnya. Itu sebabnya kalau Anda datang ke rumah Tuhan ini sendiri, Anda tidak sendirian. Kita adalah keluarga. We are family. So, perlakukan gereja ini menjadi keluargamu. Perlakukan gereja ini bukan hanya sekedar ada di LG floor PIM 3, but this is our family. Tuhan pakai gereja ini melengkapi kita dimanapun kita berada. Sehingga saya berdoa semua jemaat FLC dimanapun Anda berada. Hatimu bukan hatimu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hati hidupmu. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Untuk hadiratmu, untuk kuasamu yang telah bekerja. Aku berdoa setiap keluarga-keluarga FLC dipulihkan, dikuatkan dan diberkati. Amin. Dan kalau saat ini kami akan mengakhiri semuanya. Tapi terima kasih banyak di mana setiap minggu pertama kami dikasih kesempatan untuk mengembalikan, menyisihkan. Mungkin buah sulung, ucapan syukur, diakonia ataupun itu perpuluhan. Tapi ajarlah kami di setiap minggu pertama dengan disiplin. Supaya bukan di mana harta berada, hati kami ada di sana. Tapi disiplin supaya kami tetap hanya bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya kami menabur, kami memberi. Lewat cara apapun, kuduskan. Aku berdoa buat semua keluarga FLC. Kalau engkau titipkan pengelolaan berkat bulan ini, limpahkan roh takut akan engkau yang banyak. Supaya kami tidak curang, tidak serakah, tapi hati-hati sopan. Diberi kecerdasan emosional yang benar. Sehingga semua pengelolaan dikembalikan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalaupun kami menabur, seluruh penggunaan dikuduskan dan dikembalikan untuk kehidupan gereja ini menjadi berkat bagi yang terhilang. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama semua katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah, FLC Family. Berikan tepuk tangan juga untuk semua yang melayani. Banyak sekali yang terlibat. Seringkali kita nggak melihat semua yang terlibat. Tapi believe me, every week there are so many involved. Doing so much more. So we are so thankful for all our volunteers. You guys are amazing. Bapak Ibu, kabarnya baik? Are you ready for another month filled with God's goodness? Victorious family, bicara tentang keluarga berkemenangan. Kita amini, kita percaya setiap keluarga di FLC merasakan victory. Amin. So focus on your family. Ambil momen satu bulan ke depan ini untuk bisa sungguh-sungguh sengaja atau dengan cara sengaja fokus apa aja sih yang sebenarnya di keluarga kita udah bisa kita rayakan. Karena sesungguhnya
kadang kita bicara tentang kemenangan, kita mungkin mau melihat kemenangan secara besar, secara grand. Tapi sesungguhnya in our everyday, there are so many wins yang Tuhan izinkan dan seringkali berlalu begitu saja. Tapi mungkin kita boleh ambil waktu beberapa minggu ke depan ini untuk bisa mengucap syukur, melihat lagi dari yang hal paling kecil pun Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan sampai akhirnya yang paling besar. Amin. Kita akan selesai sebentar dan Sister ada informasi tambahan buat setiap Bapak Ibu. Tapi tadi Sister di info ada kendala dari Welcome Ministry saat melakukan persembahan yang pertama. So mungkin kalau Bapak Ibu tadi sudah mempersiapkan persembahan Bapak Ibu yang pertama, thank you very much. Tapi sambil Sister akan share beberapa info untuk Bapak Ibu, the team is gonna walk around again, collect. Mungkin Bapak Ibu yang tadi sudah mempersiapkan tapi wondering usher-nya kok nggak lewat. They will help you dan Bapak Ibu juga boleh tentunya you can put it also in the box later on if you're more comfortable to do so. Tapi I'm very sorry but the team tadi ada sedikit miscom, so but that's okay, we're one family, right? So we can just redo it. So you guys, it's okay. In ministry, sometimes things happen. Don't be shy about what went wrong, tapi embrace dan perbaiki. Amen. So the team is gonna walk around untuk mengumpul lagi persembahan Bapak Ibu yang dari pertama tadi yang mungkin sempat kelewat, tapi terima kasih untuk setiap pemberian dan kerjasama Bapak Ibu. Dan kita akan mendekati bulan Desember dan bulan Desember kita akan merayakan Natal. Dan kita baru masuk bulan September tapi kita sebenarnya udah nggak jauh lagi untuk ke akhir tahun. So gereja mempersiapkan satu proyek atau satu kegiatan yang kita ingin sekali mengundang setiap Bapak Ibu untuk bisa bergabung, bisa terlibat, bisa sama-sama kita dalam satu keluarga embrace, explore, dan kita mau melakukan sesuatu yang baru tahun ini untuk Christmas FLC, yaitu kita mau melakukan FLC Christmas Movie Project. Oke, nggak ada yang tepuk tangan, that's okay. Okay, so I think I'm not the only one excited, tapi mungkin ada Alex yang bantu untuk excited juga. It's okay. Mungkin nanti minggu kedepannya ada lebih lagi yang excited juga. Tapi so we decided we want to do something different this Christmas karena seperti tadi Pastor Josh udah bilang, mungkin fasilitas kita sebagai FLC di sini terbatas dengan kita punya ceiling yang low, kita mungkin nggak punya ruangan teater yang very grand, very big, tapi kita percaya kuasa Tuhan bergerak nggak terbatas ruang dan waktu, tapi kita percaya kita mau do something out of the box dan kita mau FLC dipakai Tuhan untuk bisa juga menjadi penjangkauan jiwa-jiwa, amin. So kita berpikir dan kita berdoa gimana ya caranya, karena sesungguhnya setiap kali kita merayakan Natal, sering sekali semua hadir. Bahkan yang mungkin gak terbiasa pergi ibadah akhirnya join the Christmas service. Dan puji Tuhan setiap kali kita celebrate Christmas service, testimoninya baik, banyak yang mengalami hal-hal yang baik, banyak yang bisa menikmati. Tapi kita percaya bahwa I think we can do so much more as a community, as a family, dan supaya keberadaan kita is not just another Christmas, okay? So we are thinking what we can do dengan semua keterbatasan kita, tapi di satu sisi yang lain dengan semua talenta dan dengan semua yang kita miliki dalam satu kebersamaan di keluarga FLC, gimana caranya kita stand out? Gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu as a whole family dan Tuhan ditinggikan, diagungkan dan akhirnya juga keberadaan FLC bisa sesuai visi dan misi FLC untuk bersinar dan berdampak dimanapun. So lahirlah ide tentang FLC Movie Project. So this week
the information or the invitation will be untuk setiap Bapak Ibu yang mau tahu lebih lagi, ingin terlibat, punya talenta tentunya untuk bisa performing arts, untuk talenta mungkin media, video, photography, film, editing, anything like that, please join forces with us. Nanti Bapak Ibu bisa juga scan barcode atau langsung ke home lounge dan bisa kontak dengan saudara Susi. She will take note of your name and we will contact you dan kita akan pastikan gimana caranya kita bisa work together on this movie project. Dan sister perlu bantuan semua jemaat FLC. Jadi this is not a project hanya untuk volunteers FLC, ini bukan project hanya untuk sister dan beberapa, enggak. Project ini lumayan besar. Proyek ini kita planning semoga bisa selesai di akhir November. Dari segi script writing, shooting, editing, dan akhirnya kita launch selama bulan Desember every week, all the way sampai tanggal 24. Dan pada akhirnya this movie kita bisa pakai untuk bisa menjadi outreach juga ke semua yang kita mau jangkau nantinya. Dan minggu-minggu ke depan, sister akan kasih lebih banyak informasi. Sister bisa akan share apa aja yang kita butuhkan, mungkin lebih di breakdown. Tapi for this week, I really need you all to be aware that we are doing this. I need you all to be aware that you are praying over this, that you are putting this on your daily prayer. And if you have Holy Spirit telling you, I need to be a part of this, then please don't wait another week. Tapi please get in touch and please let us know supaya kita bisa sama-sama mengerjakan movie project ini dengan baik. Dan this is also a project untuk anak-anak kita. Jadi para parents, if you feel that you want your kids to be involved in this, putra, putri, bapak, ibu, please get in contact with us juga supaya kita bisa sama-sama bekerja dan kita bisa melihat bahwa Tuhan sanggup membantu kita semua untuk melakukan pelayanan yang jauh lebih luar biasa. Kadang kita nggak berpikir apa sih yang kita bisa lakukan, atau kadang kita berpikir aku bisanya apa, aku cuma bisa ini. Tapi jangan punya pemikiran begitu sempit, tapi percayalah bahwa God gave you that for you to do something about it. And that what God put in your life, itu orang lain perlu. Dan makanya jangan sekali-sekali berpikir bahwa yang berkemenangan cuma keluarga lain. Yang berkemenangan cuma tentang cerita orang lain. No. Justru keluargamu dan sekelilingmu membutuhkan apapun yang Tuhan taruh di dalam dirimu. So it's time for you all to embrace that. It's time untuk nggak malu-malu lagi, tapi berbesar hatilah, beranilah, dan layanilah Tuhan. Dan dalam satu kebersamaan kita melihat ini akan super fun, ini akan super menyenangkan, dan ini akan super memberkati. Amin. So thank you for praying, thank you for your contribution, and we will see what God will have in store for FLC. Dan percayalah, ini bukan iseng-iseng, ini bukan supaya sekedarnya ada kegiatan, tapi kita percaya ini udah dikasih untuk FLC, untuk kita jadi satu keluarga melakukan this big project all together, okay? So semoga everyone is excited. So ayo kalau excited berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Puji Tuhan. Okay, so let's stand and let's end the service for today. Biarlah 1 minggu ke depan Bapak Ibu semua ada dalam hadirat Tuhan, dijaga, ditolong, dan pastikan kalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan, pelayanan, apapun itu, Bapak Ibu tidak sendiri. We are not perfect, but we will try to work together with all of you and with God on our side to make sure nobody has to go through seasons alone. Okay? So victorious family indeed. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia, arahkanlah hatimu
berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Dialah Immanuelnya kita, dalam segala sesuatu pasti terlibat. Jangan takut, jangan khawatir, melangkah dengan iman, lakukan saja yang terbaik dengan setia. Karena semuanya dikerjakan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari detik siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima berkat, diberkati dan menjadi berkat. Sama-sama semua katakan, amin. Berikan tepuk tangan, ambil waktu sejenak bersatu, berfellowship seorang akan yang lain. God bless you.